فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian asma wa sifat, dan kita masih berada dalam pembicaraan tentang nama Allah yang agung, yaitu An-Nur, bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Cahaya. Dan kemarin kita sudah pelajari apa makna An-Nur. Makna An-Nur ada beberapa makna. Yang pertama kemarin adalah Al-Munawwir, bahwa Allah Maha memberi cahaya. Allah Maha memberi cahaya. Nah, jadi manusia tidak bisa hidup tanpa dua hal. Pertama, manusia tidak bisa hidup tanpa ruh. Yang kedua, manusia tidak bisa hidup tanpa cahaya. Nah, ini sudah kita jelaskan kemarin. Yang kedua yang dimaksud atau ulama kita memberi makna An-Nur, bahwa Allah adalah Maha Cahaya. Makna yang kedua adalah Al-Hadi, yang Maha memberi hidayah. Yang Maha memberi hidayah. Nah, kenapa? Karena hidayah itu Allah namakan dengan istilah atau dengan nama Nur. Jadi hidayah itu Allah namakan dengan Nur. Ketika Umar radhiyallahu anhu masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura yamshi biha fil ardi." Bukankah tadinya Umar itu mati, lalu kami hidupkan dia. Nah, jadi kalau orang itu tidak beriman, Allah katakan itu adalah orang mati, tidak ada manfaat hidupnya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah kalau kita beriman dan kita beribadah. Maka Allah katakan fa ahyainahu, maka kami hidupkan dia. Artinya dia menjadi orang yang beriman. Wa ja'alna lahu nura, dan kami berikan kepada dia cahaya. Dengan cahaya itu ia bisa berjalan di atas bumi. Nah, jadi hidayah yang Allah berikan kepada kita itu adalah kata Allah Nur. Al-Quran itu nur, Islam itu nur,
Kenapa? Karena hakikatnya kehidupan ini adalah gelap. Kalau tidak ada wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasul yang diturunkan oleh Allah. Nah, dengan adanya wahyu yang diturunkan Allah, adanya rasul yang diturunkan Allah, maka perhatikan banyak orang yang selamat. Siapa yang selamat mulai dari zaman dahulu, mulai dari Adam alaihi salam, yang selamat itu dan sampai nanti kelak di akhirat dia masuk surga adalah orang yang mengikuti wahyu Allah dan mengikuti rasul-rasulnya. Nah, maka dari itu tidak pernah Allah Subhanahu wa taala membiarkan umat manusia tanpa rasul dan tanpa wahyu. Tidak pernah. Mulai sejak zaman dahulu Allah pasti menurunkan kitab dari langit dan pasti mengutus rasul. Karena kalau tidak ada kitab, tidak ada rasul, maka manusia ada dalam kegelapan. Mereka akan ada di dalam kesesatan. Mereka akan mengikuti syaitan. Tapi perhatikan, begitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul-rasul, maka siapa yang mengikuti wahyu itu, siapa yang mengikuti rasul itu, maka dia pasti selamat. Itu bisa dibuktikan. Siapa yang selamat di zaman Nabi Nuh ketika terjadi banjir yang sangat besar? Coba bayangin, dunia ini banjir. Mereka yang selamat adalah hanya sekitar 80 orang. Karena hanya 80 orang umat Nabi Nuh yang dia mengikuti ajaran Nabi Nuh. Yang dia mengikuti Nabi Nuh. Hanya sekitar 80 orang. Itu kira-kira kalau 80 orang, Nabi Nuh berdakwah hampir 1000 tahun, itu dia dapat setahun berapa orang? Berapa orang tuh dapat setahun? Dia berdakwah 950 tahun. Nah, tapi ketika terjadi banjir itu, coba bayangin seluruh dunia banjir, air keluar dari langit, air keluar dari bumi. Semua orang yang mengikuti Nabi Nuh itu masuk ke dalam kapal yang dibuat Nabi Nuh. Dan itu kapal tidak kuat, yang bikin dia sendiri doang. Alatnya apa? Coba bayangin. Enggak kayak sekarang tuh, kapal-kapal sekarang tuh kuat. Enggak, itu kapal yang dibuat Nabi Nuh terbuat dari kayu, dipaku sama dia, tapi isinya enggak tanggung-tanggung. Manusia ada 80 orang, dan binatang, setiap jenis binatang ada jantan, ada betina. Nah, lihat siapa yang selamat. Yang selamat adalah orang yang mengikuti wahyu, yang mengikuti rasul. Begitu juga di zaman Nabi Musa, begitu juga nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain, Nabi Ibrahim mengikuti dia. Hanya satu orang, keponakannya yang akhirnya menjadi nabi, yaitu Nabi Lut. Nah, jemaah sekalian, orang yang akan pasti selamat itu adalah orang yang mengikuti hidayah Allah. Orang yang mengikuti hidayah Allah, mereka mengikuti wahyu yang Allah turunkan. Dan kalau mereka mengikuti wahyu, mereka mengikuti rasul, maka mereka pasti selamat. Maka tidak ada yang bisa pasti membawa kita masuk ke dalam surga kecuali dua hal. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, ikut ajaran Nabi. Hanya yang dua itu pasti membawa kita ke dalam surga. Orang tua kita nggak pasti, teman kita nggak pasti,
Harta kita tidak pasti. Yang pasti membawa kita ke surga adalah Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajari Al-Quran dan sunnah, belajar, menuntut ilmu itu tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Siapa yang dikehendaki Allah akan baik, akan selamat sampai masuk ke dalam surga, Allah akan jadikan dia orang yang paham agama. Allah jadikan dia rajin menuntut ilmu. Nah, ini tanda pertama orang yang akan masuk surga adalah dia senang dengan menuntut ilmu. Karena ilmu adalah segala-galanya. Apa ayat yang paling pertama turun? Adalah Iqra. Iqra. Apa makhluk yang pertama sekali Allah ciptakan? Adalah pena. Ini menunjukkan bahwa asal atau awal segala sesuatu kebaikan bagi manusia adalah ilmu. Ilmu. Ayat yang pertama sekali diturunkan bukan Allah katakan dirikanlah salat, tidak. Allah tidak katakan bangunlah masjid, tidak. Allah tidak katakan lakukanlah haji, tidak. Puasalah, tidak. Yang Allah katakan adalah Iqra, bacalah, belajarlah. Karena kalau engkau sudah belajar, engkau akan temukan bahwa Allah katakan dirikanlah salat. Kalau engkau belajar, engkau akan menemukan bahwa engkau harus salat. Kalau engkau belajar, engkau pasti temukan kata Allah, bangunlah masjid. Kata Allah, dirikanlah puasa, lakukanlah puasa. Kata Allah, berikanlah zakat, lakukanlah haji. Nah, maka dari itu wahyu yang pertama itu adalah Iqra, perintah untuk belajar. Nah, maka dari itu kalau mau selamat, kalau mau bahagia, tuntut ilmu. Tuntut ilmu. Belajar ilmu agama kita, belajar Al-Qur'an, belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ilmu itu cahaya. Imam Syafi'i rahimahullah katakan al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'as. Ilmu itu cahaya. Dan cahaya itu Allah tidak berikan kepada orang yang maksiat. Cahaya itu tidak diberikan Allah kepada orang yang maksiat. Nah, jadi ilmu itu adalah cahaya, petunjuk. Ibarat kalau kita berjalan, kemarin kita katakan bahwa hakikat kehidupan ini adalah gelap. Kita tidak bisa hidup tanpa ada cahaya. Di dunia ini ada cahaya matahari di siang hari, ada cahaya bulan di malam hari. Nah, nanti cahaya berikutnya dalam kehidupan kita, nah itu ilmu agama. Itu ilmu agama. Di barzah, di rahim gelap gak kita? Gelap. Di dunia ini gelap gak? Gelap kalau tidak ada matahari, kalau tidak ada bulan. Kalau tidak ada matahari, kalau tidak ada bulan. Kita gelap di dunia ini. Nah, di surga nanti ada siang, ada malam? Ada. Cuman kalau di surga nanti siangnya cahayanya bukan matahari lagi. Cahayanya di siang hari itu adalah cahaya yang keluar dari bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya di dunia ini kita gelap, hakikatnya kita gelap kalau kita tidak punya ilmu, karena kita tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Kita tidak mengerti Allah, kita tidak mengerti perintah, kita tidak mengerti larangan, kita tidak mengerti kesalahan-kesalahan kita dan lain-lain. Nah, kalau kita menuntut ilmu, nah ilmu ini adalah ibarat cahaya yang apabila kita berjalan di kegelapan malam, lalu ada cahaya. Kalau kita berjalan di depan ada lubang, bisa menghindar dari lubang itu. Kalau kita terlalu ke kanan ada jurang, bisa menghindar. Kita terlalu ke kiri ada jurang, bisa menghindar. Nah, itulah ilmu. Itulah ilmu.
Nah maka dari itu dikubur pun nanti gelap gak? Gelap. Cuman kalau ketika di dunia kita berilmu, kita beribadah, maka kubur itu akan diberikan Allah cahaya sehingga ia terang benderang. Nanti di akhirat gelap gak? Ya gelap. Apalagi ketika melewati sirat. Kalau kita mau melewati sirat, Allah bagi-bagi cahaya sesuai amal ibadah yang kita lakukan ketika di dunia. Nah maka dari itu ilmu itu adalah cahaya. Dia akan membuat kita selamat dunia akhirat. Nah maka dari itu ulama kita mengatakan bahwa an-nur makna kedua adalah al-hadi, yang maha memberi hidayah. Yang maha memberi hidayah. Hidayah itu mutlak hak Allah. Mutlak hak Allah. Tidak ada yang bisa memberi hidayah selain daripada Allah. Tidak ada. Yang paling diinginkan Nabi Nuh beriman putranya, tapi Allah tidak ingin. Maka tidak jadi orang beriman, walaupun dia anak seorang rasul. Dia makan, dia minum, dia tidur bersama rasul, tapi dia tidak beriman. Yang paling diinginkan Ibrahim untuk ayahnya iman. Yang paling diinginkan Nabi Lut untuk istrinya iman. Yang paling diinginkan Nabi untuk pamannya adalah iman. Tapi Allah enggak kasih. Kenapa? Karena yang berhak untuk memberi hidayah hanya Allah. Karena Allah adalah An-Nur, Allah adalah Al-Hadi. Allah jadikan Anda orang beriman? Subhanallah, itu nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat yang sangat luar biasa iman. Kemudian nikmat yang kedua adalah aman, nikmat yang ketiga adalah sehat, nikmat yang keempat anggota tubuh yang sempurna. Iman akan membuat Anda baik di akhirat. Sehat akan membuat dunia Anda baik-baik aja. Maka dari itu Abu Bakar ketika dia diangkat menjadi khalifah, dia berkhutbah, dia mengatakan, wahai saudaraku orang yang beriman, selalulah berdoa kepada Allah agar supaya Allah berikan pada kalian dua hal. Allah berikan kepada kalian iman, dengan iman itu akhirat kalian akan baik. Allah berikan kepada kalian kesehatan, dengan sehat itu dunia kalian akan baik. Dunia kalian akan baik. Allah kasih enggak semua, Pak? Allah kasih. Dulu di dalam nama Allah yang awal-awal kita bicarakan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang. Ini Anda sudah dapatkan semua ini. Makan itu Ar-Rahman, minum itu Ar-Rahman, pakaian itu Ar-Rahman, pekerjaan itu Ar-Rahman, keluarga itu Ar-Rahman, sehat itu Ar-Rahman. Dapat nggak semua? Dapat nggak, Pak? Dapat. Ar-Rahim itu khusus. Itu khusus bagi orang-orang yang beriman, yang Allah akan berikan nanti di surga. Apa itu Ar-Rahim? Iman itu Ar-Rahim. Dapat enggak? Salat itu Ar-Rahim. Dapat? Puasa itu Ar-Rahim. Baca Al-Quran itu Ar-Rahim. Menuntut ilmu itu Ar-Rahim. Semua ibadah yang menyebabkan Anda masuk surga itu adalah Ar-Rahim. Jadi kalau udah dapat semua apa lagi? Anda sekarang orang yang beriman? Ya. Sekarang beribadah? Ya. Sampai sekarang Allah kehendaki Anda menjadi penduduk surga. Allah kehendaki Anda akan menjadi penduduk surga. Cuman penilaiannya nanti kalau mati. Tetap enggak seperti sekarang. Tetap enggak seperti sekarang. Nah maka dari itu pertanda orang baik, orang yang akan diselamatkan Allah, Allah akan pertama, Allah akan berikan kepada mereka ilmu. Karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau dia diberikan ilmu di dunia ini, dia akan berjalan dengan baik, hidup dengan baik, selamat dari kesesatan. Maka lihat mulai dari zaman dahulu, siapa yang mengikuti wahyu, siapa yang mengikuti rasul, dia selamat dari godaan syaitan. Mereka selamat dari godaan syaitan. Mereka menjadi orang yang beriman, mereka menjadi orang yang beribadah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala katakan, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapapun yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, tidak akan celaka. Tidak akan sesat, tidak akan celaka.
Kenapa? Karena kalau kita menuntut ilmu, kita dalam kehidupan ini selamat dari kesesatan. Yang paling berbahaya dalam hidup ini antara lain adalah ketika kita salah jalan. Kita tahu konsekuensinya. Kalau kita salah jalan, salah ngomong, salah berbuat, apa konsekuensinya? Kita tahu. Coba kalau salah milih pekerjaan, apa akibatnya? Salah milih teman, apa akibatnya? Salah milih bini, apa akibatnya? Salah ngomong, apa akibatnya? Banyak nggak orang yang salah ngomong akhirnya ada di balik jeruji? Hanya satu kata-kata yang salah, dia diperkerakan dan dia masuk penjara. Berapa tahun dia di situ? Hanya untuk mempertanggungjawabkan satu kata-kata yang salah. Nah, maka kalau kita menuntut ilmu, kita akan selalu baik-baik aja. Perbuatan yang dilakukan selalu benar karena tidak salah jalan. Kata-kata yang diucapkan selalu benar selama ia berdasarkan ilmu. Maka kalau mau berbuat apa saja, katakan, tanya kepada Al-Quran, tanya kepada hadis, apa yang hendak saya lakukan ini benar atau tidak? Kalau Al-Quran dan hadis izinkan, lakukan. Kalau hendak berkata, katakan kata-kata yang hendak diucapkan. Tanya pada Al-Quran, tanya pada hadis, yang hendak saya ucapkan ini baik atau tidak? Nah, ini manfaatnya ilmu, tidak membuat kita sesat. Ilmu itu membuat kita selamat dalam perjalanan ini. Karena ilmu itu adalah cahaya. Kalau Anda menuntut ilmu, Anda semakin kenal dengan Allah. Semakin kenal dengan Allah. Repot nggak kalau nggak kenal dengan Allah? Repot nggak? Repot, karena semua apa yang akan terjadi dalam kehidupan Anda itu keputusan Allah. Semua apa yang terjadi, Anda sehat itu keputusan Allah, Anda sakit itu keputusan Allah, kita susah itu keputusan Allah. Tidak setitik pun yang terjadi dalam kehidupan kita kecuali itu keputusan Allah. Bagaimana kita bisa menerima keputusan-keputusan Allah yang terjadi dalam hidup kita kalau kita tidak kenal Allah? Keputusan Allah ada dua, keputusan syariah. Ada perintah, ada larangan. Maka lihat, ada orang yang nggak mau melakukan perintah, jawabnya hanya satu, dia tidak kenal Allah. Ada orang yang melakukan larangan, jawabnya hanya satu, dia tidak kenal Allah. Kalau dia kenal Allah, mustahil dia minum khamar. Kalau dia kenal Allah, mustahil dia meninggalkan salat. Tapi kenapa orang itu tidak melakukan perintah, orang itu tidak meninggalkan larangan? Jawabnya tidak kenal Allah. Yang kedua, keputusan Allah terhadap kita adalah takdir kita. Kenapa ada orang ketika ia mendapatkan kebaikan tidak bersyukur? Karena dia tidak kenal Allah. Kenapa orang kalau dia mendapatkan ujian atau musibah dia tidak bersabar? Karena dia tidak kenal Allah. Sementara kalau dia dapat nikmat dia bersyukur, dia bersabar, dia ketika dapat musibah dia bersabar, maka kehidupannya akan baik-baik aja. Kehidupannya akan baik-baik aja. Tapi tidak ada orang yang mampu bersyukur, tidak ada orang yang mampu bersabar kecuali dia adalah orang yang kenal dengan Allah. Kalau kita kenal dengan Allah, kita akan takut sama Allah. Dan takut itu sumber semua kebaikan. Wa'lam annal khaufa asla kulla khair. Ketahuilah bahwa rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada hari akhirat, itu adalah sumber semua kebaikan. Itu sumber semua kebaikan. Kebaikan kita akan selalu sama saja di depan orang atau dalam kesendirian kalau takut sama Allah. Coba, kira-kira sholat kita bagusan di masjid atau di rumah? Di masjid. Kenapa? Karena ada orang.
Karena ada orang, ya kan? Maka kalau lagi di masjid, insya Allah rawatibnya pun tidak tinggal. Masa semua orang rawatib, kita nggak rawatib? Tapi kira-kira kalau di rumah, rawatib nggak? Kalau ke masjid ini bajunya bagus-bagus. Kalau di rumah, sholatnya pakai kaos oblong. Karena nggak ada orang. Nggak ada orang. Kecuali ada rasa takut. Nah, rasa takut inilah yang membuat kebaikan kita selalu sama aja di depan orang atau tidak di depan orang. Rasa takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah membuat kita tidak berani melakukan kesalahan. Ada orang atau tidak ada orang? Kalau ingin melakukan kesalahan, anak kecil pun yang lihat kita udah nggak berani. Nggak berani. Berani nggak lihat handphone yang di situ ada gambar porno, ada anak kecil yang lihat? Nggak berani. Dia akan pergi menyendiri. Nggak berani dia karena ada orang. Nggak ada orang. Tapi ketika tidak ada orang, dia ada dalam kesendirian di kamarnya, dia buka gambar-gambar porno. Kenapa? Karena tidak ada rasa takut pada Allah. Kalau ada rasa takut pada Allah, kita tidak berani melakukan maksiat, baik itu di depan orang maupun itu di belakang orang. Maka rasa takut itu sangat luar biasa menghapuskan dosa. Rasa takut itu sangat luar biasa menghapuskan dosa. Nah, jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, dari mana rasa takut itu muncul kepada Allah? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang berilmu. Kalau dia berilmu, ibadahnya bagus, tidak ada orang, dia semangat beribadah, maka tanda orang yang akan selamat dunia akhirat, dia beribadah. Tadi apa tanda yang pertama? Berilmu. Dia mau menuntut ilmu, dia rajin menuntut ilmu sehingga Allah berikan kepada dia kepahaman tentang agama. Ini orang yang ditakdirkan Allah akan masuk surga. Ingat baik-baik. Yang kedua, orang yang akan masuk surga itu siapa? May yuridillahu bihi khaira ista'malahu. Siapa yang Allah kehendaki akan baik masuk surga, ista'malahu, Allah perdayakan dia. Para sahabat mengatakan, apa yang dimaksud Allah perdayakan dia ya Rasulullah? Rasul mengatakan, dia rajin beribadah. Semakin tua, semakin dia rajin beribadah. Kalau mau masuk surga, hati-hati. Orang tua itu usia berapa, Pak? Kata Nabi, orang yang akan masuk surga, tanda yang kedua, semakin tua, semakin rajin dia ibadahnya. Nah sekarang, yang dinamakan orang tua itu siapa? Yang dinamakan orang tua itu orang yang sudah berusia 40 tahun. Kalau sudah 40 tahun, udah orang tua udah. Kalau sudah 40 tahun, cara berpikir matang. Dia sudah bisa memandang masa lalunya, dia bisa memandang masa depan. Tidak ada rasul yang diangkat kecuali ia telah berusia 40 tahun. Maka 40 tahun itu adalah usia puncak. Anda tidak semakin kuat lagi cara berpikirnya, Anda tidak semakin kuat lagi tenaga badannya, tidak. Akan semakin keturun, akan semakin dekat kepada kubur. Nah, maka dunia ini bukan masa depan. Masa depan itu akhirat. Karena dunia ini semakin ditinggalkan. Hasan al-Basri mengatakan, ya ibnu Adam, innaka ayyamun adidah, idza dhahaba yaumuka qad dhahaba ba'du. Wahai anak manusia, dirimu kumpulan hari. Ketika hari berkurang, maka hakikat dirimu adalah berkurang. Jadi dunia semakin engkau tinggalkan. Dunia bukan masa depan. Masa depan itu kubur. Masa depan itu kubur. Kita salah berpikir kadang-kadang.
Dunia semakin ditakuti, tidak makan, semakin ditakuti, tidak minum dan lain-lain, sementara dia terus meninggalkan dunia. Dia tidak takut dengan kubur. Dia tidak takut dengan kubur. Maka orang-orang yang beriman itu, dia berupaya untuk bahagia dirinya. Dia berupaya untuk bahagia keluarganya. Mereka berupaya untuk membahagiakan diri dan keluarganya supaya mereka bisa menikmati dunia. Tapi ini pikirannya tetap kepada kuburan itu. Pikirannya tetap terhadap hari akhirat. Pikirannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka selalu takut atas perjalanan masa depannya. Tapi karena dia di saat ini ada di dunia, dia berupaya untuk membahagiakan dirinya dan keluarganya. Itu sifat orang beriman. Kalau orang kafir tidak begitu. Dia nggak peduli dengan masa depan, kemana dia akan pergi. Dia nggak peduli itu mati. Bahkan dia sangat benci dengan membicarakan mati. Yang penting bagi dia adalah keluarganya selalu gembira. Innahu kana fi ahlihi masrura, kata Allah. Ketika diberikan kitab amal mereka dari sebelah belakang dengan melalui tangan kiri, langsung wajahnya menjadi hitam. Karena dia sudah tahu bahwa dia akan celaka. Kenapa begitu? Kata Allah, karena ketika di dunia dulu tidak ada yang ada dalam pikiran dia kecuali yang penting seluruh keluarga saya bahagia. Orang beriman gak begitu. Seluruh keluarga harus bahagia, iya. Tapi otaknya, pikirannya selalu kepada masa depannya. Dia takut mati, dia takut hari akhirat, dia takut kepada Allah. Sehingga rasa-rasa takutnya itu menghapuskan dosanya. Itu orang beriman. Nah jadi kalau udah 20-40 tahun, udah orang tua Pak. Udah orang tua. Kita ini semua sudah orang tua. Sudah orang tua. Nabi katakan kalau sudah tanda kedua orang itu akan masuk surga, akan baik hidupnya, semakin tua dia semakin hebat beribadah. Maka tadi saya katakan alhamdulillah sekarang kita beriman, sekarang kita beribadah kepada Allah. Sampai sekarang kita dikehendaki Allah masuk surga. Karena orang yang masuk surga itu orang beriman dan orang beribadah. Cuman penilaiannya nanti kalau udah mati. Nanti kalau udah mati. Maka dari itu jangan berhenti beribadah kepada Allah. Kalau merasa sudah lemah, ini harus diterapi. Kalau terasa iman turun, maka pasti ibadah juga turun. Tidak boleh dibiarkan. Jangan-jangan nanti ketika turun datang kematian. Hati-hati. Aku tidak boleh begini. Saya harus terus beribadah. Paksa diri dalam beribadah kepada Allah. Kalau enggak dipaksa, tidak ada ibadah yang bisa dilakukan kalau enggak dipaksa. Enggak ada. Karena semua ketaatan enggak disukai oleh syahwat. Musuh terbesar kita dalam ibadah bukan syaitan. Yang paling nomor satu adalah syahwat. Nah maka dari itu antara lain manfaat daripada ilmu. Kalau anda punya ilmu maka anda akan bisa kalahkan syahwat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang masuk surga? Orang yang mengendalikan syahwat, yang selalu mampu mengalahkan syahwat. Giliran salat syahwatnya enggak mau, tapi dia kalahkan syahwatnya. Giliran puasa syahwatnya tidak mau, tapi dia lawan syahwatnya. Siapa yang bisa melawan syahwat? Wa amma man khafa maqama rabbih. Siapa yang takut pada Allah? Tidak ada yang paksa anda salat. Tidak ada. Siapa yang berani paksa anda salat? Kecuali rasa takut anda kepada Allah. Kalau ada rasa takut pada Allah, dia paksa itu syahwat walaupun syahwat tidak suka. Tidak ada yang maksa anda bisa membaca Al-Quran kecuali rasa takut kepada Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi anda dari minum khamar kecuali rasa takut pada Allah. Nah maka dari itu semakin tua kita harus semakin rajin beribadah. Insya Allah anda kalau terus paksa diri untuk beribadah, akhirnya nanti puncak daripada hidayah itu anda menikmatinya. Maka ada maratibul hidayah dinamakan dengan al-halwa. Ibadah itu dinikmati. Iman itu ada rasa manis. Ada enggak kata Nabi rasa manis iman? Ada. Ketika anda merasakan manisnya iman, anda merasakan manisnya salat, manisnya menuntut ilmu, bagaimana mungkin anda tinggalkan lagi? Nah, maka dari itu
pertanda orang itu adalah orang yang akan masuk surga, ista'malahu. Allah jadikan kepada dia kemampuan untuk beribadah. Semakin tua dia semakin rajin beribadah. Satu ketika Fudail bin Iyad bertemu dengan seorang yang udah tua di dalam masjid. Dia berkata, "Wahai pamanku, berapa usiamu sekarang?" Orang itu mengatakan, "Sittuna amah." Usia saya sekarang sudah 60 tahun. Sudah 60 tahun. Lalu kata Fudail bin Iyad, "Pamanku, engkau sudah mau nyampai." Maksudnya mau nyampe gimana nih, kata orang itu. "Iya, bukankah engkau bilang tadi bahwa usiamu 60 tahun?" "Iya." "Berarti engkau telah berjalan untuk menuju kuburan itu selama 60 tahun. Udah mau nyampe, paman." Lalu apa kata orang itu? "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Wa ma tafsirahu? Paman, tahu enggak apa makna yang kau katakan itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu enggak maknanya, wahai pamanku? Banyak enggak kita mengatakan itu? Banyak, tapi kita enggak tahu maknanya. Maka Fudail bin Iyad bertanya pada orang itu, "Pamanku, tahu enggak makna apa yang kau katakan?" "Tidak," kata orang itu. "Pamanku, inna lillah, kalau engkau memang tahu bahwa engkau berasal dari Allah, wa inna ilaihi raji'un, maka engkau terus berjalan menuju Allah. Kalau memang engkau adalah yakin tahu bahwa dirimu adalah berasal dari Allah, maka hakikatnya teruslah engkau terus berjalan menuju Allah. Yang akhir perjalananmu itu, wahai pamanku, engkau berdiri di hadapan Allah. Engkau berdiri di hadapan Allah. Dan kalau engkau berdiri di hadapan Allah, untuk apa? Untuk Allah tanya. Untuk Allah tanya semua amal perbuatanmu ketika engkau mau hidup. Allah akan tanya ketika engkau sampai di hadapan Allah, berdiri di hadapan Allah. Engkau akan ditanya Allah semua perbuatanmu di atas dunia selama hidupmu. Dan kalau engkau akan ditanya, maka siapkan jawaban. Siapkan jawaban. Kalau engkau menemukan jawabannya, lakukan. Berani telat sholat, apa nanti jawabannya? Itu Allah pasti tanya. Kalau Anda bisa jawab di hadapan Allah, ya telatlah sholat. Kalau berani minum khamar, nah nanti Allah akan tanya, kenapa minum khamar? Kalau Anda temukan jawabannya di hadapan Allah, nah udah lakukanlah. Engkau akan ditanya Allah. Inilah hakikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu orang tua itu mengatakan, "Yaduh, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan?" Apa kata Fudail bin Iyad? Dia mengutip hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Ada sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? "Man ahsana fima baqiya ghufira lahu fima madha." Siapa yang memperbaiki dirinya di sisa usianya, ghufira lahu fima madha, Allah ampuni semua dosanya dari awal sampai akhir. Lalu Nabi katakan, "Waman asa'a," tapi siapapun yang tidak memperbaiki diri di akhir hidupnya, dia tetap menjadi orang jahat, tidak mau beribadah kepada Allah. "Waman asa'a," siapa yang mengakhiri hidupnya dengan tetap ada dalam kejahatan, "ukhidha fima madha wa baqi," Allah akan hukum dia dari awal sampai akhir. Maka dari itu Fudail bin Iyad mengatakan kepada orang tua itu, ketika orang tua itu mengatakan, "Kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Saya sudah 60 tahun. Kata Fudail bin Iyad, "Alhamdulillah paman, engkau masih hidup. Nikmat yang paling mahal bagimu saat ini adalah sisa usiamu berapapun itu. Yang harus kau lakukan, perbaiki sisa usiamu.
rajin-rajin engkau beribadah, rajin-rajin engkau menuntut ilmu, maka semua dosamu yang sudah lewat Allah akan maafkan. Hati-hati ini. Ini pertanda orang yang akan masuk surga. Maka ingat, rahmat Allah yang sangat luar biasa. Manusia ini dinilai Allah baik atau tidak baik, bagaimana ia mengakhiri hidupnya, bukan bagaimana ia mengawali hidupnya. Tapi ingat, di akhirat nanti manusia baik atau tidak baik dinilai bagaimana ia mengawali akhiratnya. Husnul khatimah enggak? Itu awal akhirat itu. Awal akhirat pintu kubur, ada pertanyaan bisa jawab enggak? Kalau Anda husnul khatimah bisa jawab, lalu terjadi akhirat. Yang pertama sekali di situ, apa yang dilakukan, apa yang diperhitungkan, salat. Salatnya bagus enggak? Kalau bagus, maka Nabi katakan dipastikan semua akan baik. Nah, maka dari itu ketika orang itu berkata kepada Fudail bin Iyad, apa yang harus saya lakukan? Kalau begitu, Fudail bin Iyad mengatakan, sungguh-sungguhlah beribadah di sisa usiamu ini. Kalau engkau sungguh-sungguh beribadah di sisa usiamu, maka Allah akan hapuskan semua dosamu. Allah tidak peduli berapapun itu sisa usiamu. Allah tidak peduli. Hadis tentang ini yang menjadi syahid hadis ini banyak. Antara lain Nabi SAW katakan, siapa yang baik ketika ia Islam, maka Allah akan hilangkan semua dosa jahiliyahnya. Siapa yang tidak baik ketika ia masuk Islam, maka Allah hukum ia mulai dari zaman jahiliyahnya. Umar di zaman jahiliyahnya pernah membunuh anak. Dia menyekutukan Allah, dia tidak beribadah, dia minum khamar, dia membunuh. Kita tidak lakukan dosa itu. Tapi di sisa usianya Allah berikan kepada dia cahaya, Allah berikan kepada dia hidayah. Sampai dia mati dia sungguh-sungguh beribadah, sehingga ia menjadi manusia terbaik nomor 2. Padahal usianya dalam Islam hanya 20 tahun. Hilang semua jahiliyahnya, hilang semua dosa kekafirannya, dosa membunuh anak luar biasa. Maka ketika Nabi menyampaikan hadis itu, ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, dulu ketika jahiliyah, aku pernah membunuh putriku. Yang paling putriku bahagia apabila aku memanggilnya, ya ibnati, wahai putriku. Itu putriku sangat bahagia ya Rasulullah kalau aku panggil putriku, wahai anakku. Satu saat ya Rasulullah, aku panggil anakku. Tapi aku panggil dia karena aku ingin membunuhnya. Aku sudah sediakan lubang tidak jauh dari rumahku. Aku katakan, wahai putriku. Putriku menjawab dengan sungguh sangat bahagia, ya Rasulullah. Ada apa wahai ayahku? Lalu putriku datang. Aku taruh putriku di lubang itu. Lalu aku tutupi lubang itu. Putriku terus memanggilku, ya abata. Ya abata. Wahai ayahku, aku mau diapain? Sampai hilang suara itu ya Rasulullah. Itu yang aku lakukan di zaman jahiliyah. Sampai Rasulullah SAW menangis, sampai jenggotnya basah. Ada apa ya Rasulullah? Rasul tidak kuat menjawab, karena dia kasihan dengan apa yang dilakukan ini orang kepada putrinya. Tapi kata Rasulullah, bagaimana lagi? Sekarang engkau sudah menjadi orang yang beriman. Sekarang engkau sudah beribadah kepada Allah. Maka kalau engkau baik-baik dalam mengakhiri hidupmu, maka semua itu akan dihapuskan Allah. Ini cara atau ini tanda orang yang akan masuk surga. Semakin dia tua, dia semakin dekat kepada Allah. Dia semakin beribadah kepada Allah. Cara atau tanda berikutnya orang yang akan masuk surga, dia penuh kasih sayang. Hatinya penuh dengan kasih sayang, gampang iba terhadap orang.
penuh dengan kasih sayang. Maka dari itu Allah katakan, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang punya kasih sayang, maka dia akan disayangi Allah. Pak, merasa enggak kalau Allah berikan Anda banyak kasih sayang? Merasa enggak? Merasa enggak kalau Allah berikan kepada Anda rizki? Merasa enggak kalau Anda diberikan Allah iman, kemampuan beribadah? Terus renungkan itu. Kalau Anda merasa bahwa Allah memberikan kepada Anda rahmat yang banyak, merasa bahwa Anda diberikan Allah kasih sayang yang sangat banyak, maka jadilah Anda sumber kasih sayang pada makhluk lain. Maka jangan heran hadis yang sangat masyhur, seorang pelacur memberikan seekor anjing minum, lalu Allah menghapuskan semua dosanya dan dia masuk surga. Apa yang luar biasa dalam perbuatan perempuan ini adalah kasih sayang. Adalah kasih sayang. Cerita yang sama, seorang laki-laki memberikan seekor anjing minum, sama. Dia berjalan, lalu dia melihat ada seekor anjing, dia haus, lalu dia mencari air, dia menemukan sebuah sumur, dia minum. Lalu dia meneruskan perjalanannya, di tengah jalan dia menemukan anjing yang sedang menjilat tanah yang basah. Nah, ini orang berkata dalam hatinya, ini anjing sudah sama dengan aku tadi, haus. Ini kalimat, ingat baik-baik, orang ini mengatakan ini anjing tadi sama dengan aku, haus, maka dia jilat tanah yang basah itu. Maka ulama hadis mengatakan makna kalimat ini, Anda tidak bisa menebar kasih sayang kalau Anda tidak proyeksi diri. Ada orang di sana yang nggak makan, Anda tidak akan bisa bantu itu orang kalau Anda tidak posisikan diri Anda dengan dia. Coba kalau saya dia itu nggak makan, bagaimana? Coba kalau saya dia itu nggak makan, saya itu dia melihat saya ketika saya naik mobil. Coba kalau saya tidak makan, lalu saya lihat dia naik mobil, enak banget. Enak banget. Nah, Anda akan bisa menebar kasih sayang kalau Anda memposisikan diri Anda kepada orang lain dan orang lain menjadi diri Anda. Inilah yang dilakukan laki-laki ini. Ini anjing haus seperti aku tadi. Maka dia kembali ke belakang, dia turun ke sumur, lalu dia mengambil air. Dia copot sebelah sepatunya, dia ambil air, lalu dia kasih anjing ini minum. Dia kasih anjing ini minum. Kenapa? Karena ada kasih sayang. Dari mana kasih sayang itu? Dia proyeksi diri. Nah, maka kita harus selalu posisikan diri kita dengan orang lain. Kita tidak bisa membantu orang yang susah kalau kita tidak bisa mendudukkan atau menjadikan diri kita diri dia diri kita. Sementara nanti akhirat itu mulai dari mati sampai akhir proses itu semua susah. Kalau itu semua proses akhirat adalah susah, maka yang Anda butuhkan adalah pertolongan. Kalau Anda ingin mendapatkan pertolongan nanti di akhirat maupun di dunia, maka bantu orang yang susah. Tapi ini tidak bisa terjadi kecuali Anda memiliki rasa kasih sayang. Nah, lihat, perempuan pelacur itu masuk surga, Allah hapuskan dosanya semua. Dosa itu dosa besar enggak? Maka dari itu ulama kita mengatakan dosa besar bisa dihapuskan ibadah yang sunnah. Sedekah itu sunnah atau wajib? Sunnah. Bisa dihapuskan dengan ibadah yang sunnah apabila itu ikhlas karena Allah dan itu berdasarkan kasih sayang. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang akan disayangi Allah, Allah akan berikan kepada dia rahmat yang banyak dunia akhirat ketika ini orang penuh dengan kasih sayang. Siapa manusia terbaik? Muhammad. Apa ada orang yang paling kasih sayang selain daripada Nabi? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Sehingga Nabi ini Allah beri julukannya adalah Rahim. Ya, Muhammadur Rasulullah walladzina amanu
Asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Siapa orang yang paling disayang Allah? Tidak ada. Yang paling disayang Allah, yang paling nomor satu adalah Muhammad. Kenapa Muhammad adalah manusia yang paling disayang Allah? Karena dia orang yang sangat luar biasa kasih sayangnya terhadap sesama orang-orang yang beriman. Ruhama'u bainahum. Manusia terbaik yang nomor dua setelah Rasul siapa? Abu Bakar. Nabi katakan, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Orang yang paling sayang terhadap umatku dari kalangan umatku adalah Abu Bakar. Maka semakin Anda sayang terhadap makhluk Allah, terutama kepada orang-orang yang beriman, maka Anda akan semakin besar kemungkinan mendapatkan surga. Ini adalah pertanda baik. Ini adalah pertanda baik. Maka dari itu Allah Rasul katakan, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Sayangi apa yang ada di bumi. Sayangi apa yang ada di bumi, maka engkau akan disayangi apa yang ada di atas. Apa yang ada di atas, engkau akan disayangi. Nah, ini adalah pertanda, orang yang akan masuk ke dalam surganya. Antara lain pertanda orang yang akan masuk surga, banyak-banyak bertaubat. Banyak-banyak bertaubat, banyak-banyak beristighfar. Maka dari itu Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah, maka kalian pasti disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi makna yang kedua tentang nama Allah An-Nur adalah Al-Hadi, yang Maha memberi hidayah, karena sesungguhnya hidayah yang Allah berikan kepada kita, iman yang Allah berikan kepada kita, ketakwaan yang Allah berikan kepada kita itu adalah cahaya. Dengan ilmu itu kita akan bisa menjalani hidup ini tanpa jatuh kepada kesesatan. Maka dari itu nanti kalau kita beriman, kita beribadah kepada Allah, masuk ke dalam kubur, ternyata nanti kuburan itu tidak seperti yang Anda bayangkan. Anda lihat awalnya dia sempit, nanti dia akan menjadi lapang. Dia menjadi lebar menjadi 70 hasta. Anda lihat dia gelap, kalau Anda adalah orang yang beriman ketika di dunia, beribadah ketika di dunia, dia akan menjadi terang benderang. Lalu Allah buka pintu surga dan Anda menikmati surga sampai hari kiamat terjadi. Nanti di akhirat pun kegelapan. Akhirat itu gelap, tapi Anda tidak ada dalam kegelapan. Tidak ada dalam kegelapan. Allah akan berikan kepada Anda cahaya sesuai dengan kadar ketaatan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu saudaraku sekalian, kita akhiri hidup kita dengan baik. Rajin-rajin kita menuntut ilmu. Tidak ada lagi yang kita pikirkan. Dunia ini semakin terus kita tinggalkan. Hati-hati. Hati-hati. Bagaimana kalau kita masuk kubur? Bayangkan terus tentang hal itu. Ya, orang yang beriman itu seperti yang saya katakan tadi. Selama dia di dunia, dia berupaya untuk membahagiakan dirinya dan membahagiakan seluruh keluarganya. Ya, dan orang yang beriman itu tidak hanya sekedar membahagiakan diri dan keluarganya, tapi pikirannya terus memikirkan jalan hidupnya yang akan datang. Dia akan mati, dia akan masuk ke kubur. Sehingga dengan pikiran-pikiran ini dia membayangkan kematian, membayangkan kuburan, membayangkan hisabnya, membayangkan mizan. Akhirnya muncul rasa takut ke dalam hati. Suka begitu enggak, Pak? Suka ya? Satu sisi ini istri harus bahagia, harus makan. Satu sisi anak-anak juga harus makan, harus bahagia, harus sekolah dan lain-lain. Iya, itu wajib. Tadi saya katakan, Nabi katakan bahwa ciri orang yang terbaik adalah dia harus menyebar kasih sayang. Siapa yang pertama sekali yang harus kau sayangi adalah dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Lalu setelah itu siapa yang harus kau sayangi adalah keluargamu. Mereka harus kau sayangi, mereka harus kau bahagiakan. Tapi bagaimanapun engkau harus berpikir dan engkau harus mengajak seluruh keluargamu berpikir tentang hari akhirat. Perjalanan ini terus. Kalau timbul rasa takut tentang hari akhirat yang akan datang, nah rasa takut yang seperti ini akan menghapuskan dosa. Rasa takut seperti ini akan menghapuskan dosa. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan akan datang. Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.